Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran SBDP. Kali ini kita akan mengulang kembali materi tentang reklame. Apa itu reklame? Mungkin kamu jarang mendengar kata reklame, tapi Ibu yakin reklame sering kamu jumpai di jalan umum. Ya, reklame adalah alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan dan mempromosikan produk atau layanan kepada masyarakat dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik. Lihat nih, ada penjelasan yang Ibu beri warna merah, yaitu gambar atau kata-kata yang menarik. Ya, itulah ciri-ciri atau syarat dari sebuah reklame. Ada gambar atau kata-kata yang menarik. Seperti reklame yang satu ini. Apa pendapatmu tentang reklame ini? Menurut Ibu sih, reklame ini sangat menarik perhatian karena gambarnya unik. Ya, gambar seorang pria yang seolah-olah menggigit papan reklame. Mungkin kalau tidak ada tulisan atau kata-kata yang menjelaskan tentang gambar, kita hanya bisa menebak-nebak apa makna gambar itu. Tapi kalau kita perhatikan, ada kata-kata menarik di bawah kiri, yaitu formula build strong teeth, yang artinya formula membuat gigi menjadi kuat. Ya, jadi ini sebenarnya reklame tentang produk pasta gigi. Reklame ini dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian orang yang melihatnya. Kalimatnya juga singkat, mudah diingat oleh pembaca. Kalimat singkat seperti ini disebut dengan slogan. Bagaimana dengan reklame yang ini? Apa pendapatmu tentang reklame ini? Kalau menurut Ibu sih reklame ini menarik juga, terutama dari segi warna dan tulisannya. Reklame ini hanya memuat sedikit gambar, lebih banyak memuat tulisan. Tapi warna dan tulisan serta bentuk reklame yang bulat menarik perhatian juga. Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda dengan Ibu, silakan saja. Berikan alasan untuk pendapat kalian ya. Lalu apa pendapatmu dengan reklame yang satu ini? Gambar rokok yang di ujungnya berupa gambar manusia. Sebagian manusia tersebut jatuh dan yang lain masih berdiri. Ada slogan atau kalimat singkat pada reklame, yaitu Your decision affect others, yang artinya keputusanmu mempengaruhi orang lain. Ya, ini adalah reklame yang berisi ajakan untuk tidak merokok, karena keputusan kita untuk merokok dapat merugikan kesehatan orang lain, bahkan dapat menimbulkan kematian. Berikut ini juga adalah gambar sebuah reklame, tapi tanpa slogan. Reklame tanpa kata-kata atau slogan membuat pembaca bingung atau menebak-nebak maksud si pembuat reklame. Menurut kamu slogan atau kalimat apa ya yang tepat untuk gambar ini? Ya, salah satunya slogan yang cocok misalnya adalah orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Dengan adanya slogan, pesan dari reklame ini menjadi jelas. Ini adalah ajakan kepada masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah. Nah, dari contoh-contoh reklame tadi, kita sekarang paham bahwa reklame punya ciri-ciri tertentu agar dapat disebut reklame yang baik. Ciri yang pertama adalah terdiri atas huruf dan gambar. Inilah ciri utama dari reklame. Tanpa huruf atau gambar, maka tidak ada pesan yang bisa kita dapat. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu. Bahasa yang digunakan berguna untuk menyampaikan pesan, tetapi harus singkat agar mudah diingat, jelas agar mudah dipahami, serta tidak rancu atau tidak membuat pembaca bingung. Bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu ini sering disebut juga sebagai slogan, seperti yang kita lihat tadi ya. Contoh slogan yang sering kita dengar misalkan, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Atau, mie sedap instan, puas sedapnya. Atau, aku dan kau, suka dan kau. Lalu yang ketiga, menarik minat halayak atau masyarakat banyak. Jika tidak menarik, orang tidak akan membacanya, apalagi mengingat, apalagi memberi produk yang ditawarkan. Itulah sebabnya si pembuat reklame berusaha membuat reklame semenarik mungkin, entah melalui gambar, warna, dan slogan yang dituliskan. Reklame juga ditempatkan di jalan-jalan yang ramai agar terlihat oleh banyak orang. Selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis reklame.
Ada begitu banyak jenis reklame. Nah, tapi hari ini kita hanya membahas 6 jenis saja, yaitu brosur, poster, banner, spanduk, baliho, dan billboard. Nah, sekarang mari kita kenali masing-masing jenis reklame tadi. Yang pertama adalah brosur. Brosur adalah jenis reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dapat dipahami oleh konsumen. Ciri dari brosur adalah terbuat dari kertas dan disebarluaskan secara langsung kepada konsumen. Kamu mungkin pernah ditawari brosur ketika ada di Giant atau di supermarket lainnya. Brosur terdiri dari berbagai jenis. Ada leaflet, ada booklet, ada juga brosur-brosur jenis lain. Perhatikan perbedaan leaflet dan booklet. Pada leaflet, brosur dilipat menjadi 3, sedangkan pada booklet, brosur berupa buku tipis. Lihat gambar kedua brosur ini. Menurut Ibu sih sangat menarik gambar, warna maupun tata letaknya. Nah, yang kedua adalah poster. Poster juga adalah reklame yang berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Ya, poster mirip dengan brosur, yaitu terbuat dari kertas. Bedanya, poster ditempel di tempat-tempat umum. Inilah contoh poster. Poster biasanya memberi pesan-pesan tertentu kepada masyarakat. Misal seperti poster ini mengajak masyarakat untuk menghemat air. Atau poster ini berisi ajakan agar masyarakat menjaga jarak selama pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah banner. Banner adalah reklame dengan bentuk kotak atau potret ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Ciri khas banner adalah menggunakan penyangga. Ya, kamu mungkin pernah melihat ini di sekolah kita atau di tempat-tempat lainnya. Nah, penyangganya juga bisa seperti ini. Atau seperti ini. Yang keempat adalah spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi, dibuat secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara 2 tiang di tempat strategis dan ramai. Jadi spanduk terbuat dari kain atau sejenis plastik yang dibentangkan di antara 2 tiang. Ini mungkin bentuk reklame yang paling sering kita jumpai ya. Nah, ini contoh spanduk ya. Lalu yang kelima adalah baliho. Baliho adalah reklame berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Jadi ciri baliho adalah ukurannya besar, lebih besar biasanya daripada spanduk. Menggunakan tiang besar. Coba kamu perhatikan di gambar. Ada tiang yang menyangga baliho ya. Tapi tiangnya bersifat semi permanen, artinya bisa dibongkar. Ya, seperti ini. Dan ini. Lalu yang terakhir adalah billboard. Billboard sebenarnya mirip dengan baliho, tetapi bedanya adalah billboard ditempatkan di tempat yang cukup tinggi dan ditopang oleh tiang yang permanen. Coba perhatikan nih tiangnya ya. Tiangnya tidak mudah untuk diganti, tetapi reklamenya bisa diganti. Ya, reklamenya bisa berganti-ganti dengan reklame yang lain. Nah, reklame seperti ini sering kita jumpai di jalan-jalan besar seperti Jalan Raya Serpong. Nah, sekarang kamu sudah mengenal berbagai jenis reklame dalam bentuk gambar dan tulisan. Akan tetapi ada juga loh reklame berupa gambar bergerak dan disertai dengan suara. Yang ini pasti lebih sering kamu lihat. Ya, mungkin kamu lebih mengenalnya dengan istilah iklan. Iklan gambar atau visual dan audio atau suara bisa kita jumpai di televisi atau kamu mungkin lebih sering melihatnya di YouTube. Tapi bagaimana dengan iklan yang hanya audio saja atau suara saja? Nah, iklan ini kita jumpai di radio ya. Nah, kamu mungkin jarang mendengar radio. Seperti apa sih iklan radio? Nah, ini contohnya. Bro, makan yuk.
Aduh, enggak deh, males. Jam segini macet pasti, panas lagi. Mager gua. Lah, ngapain lu keluar? Kan ada GoFood. Gimana emang cara pakainya? Gampang, lu tinggal install di App Store atau di Play Store dan juga lu udah ada promo buat anak baru. Ntar lu tinggal masukin aja kodenya. Wah, ya udah gue nitip dong. Install sendiri lah, kan gampang. Misi mas pesanannya. Wih, cepet juga ya. Iyalah, GoFood gitu loh. Ya udah deh, sekarang gue pakai GoFood aja kalau mau jajan. Nah, sekarang kamu udah tahu kan apa itu reklame? Untuk lebih mengerti lagi, sekarang jawablah latihan soal yang ada di LKS ya. Semangat!